Balai Pustaka itu sebenarnya adalah lembaga bentukan Belanda atau disebut Komisi voor de Volkslectuur. Jadi, karakteristik karyanya punya aturan main yang sangat spesifik. Pernah nggak kalian mikir, kenapa novel-novel kayak Siti Nurbaya atau Azab dan Sengsara bahasanya puitis tapi kaku banget? Ternyata itu karena ada tangan gaib pemerintah Belanda di belakangnya. Yuk bedah karakteristik sastra Balai Pustaka. Yang pertama, standarisasi bahasa. Kalau penulis peranakan pakai bahasa pasar, Balai Pustaka wajib pakai Melayu tinggi. Bahasanya harus sopan, rapi, dan tentunya puitis. Tujuannya apa sih? Biar bahasa kita seragam. Tapi di sisi lain, ini cara Belanda buat ngebersihin bahasa Melayu dari pengaruh bahasa gaul yang dianggap liar. Yang kedua, tema yang seragam. Hampir semua novelnya punya pola yang sama, pertentangan antara adat dan modernitas. Biasanya ceritanya soal anak muda yang sekolah tinggi, terus balik ke kampung halaman dan terpaksa bentrok sama aturan adat atau kawin paksa. Isunya sangat kental soal moralitas dan juga etika keluarga. Jadi masih keluarga oriented gitulah. Ketiga, sensor yang ketat. Ini poin paling krusial. Balai Pustaka punya aturan, dilarang bahas politik anti Belanda dan dilarang bahas hal-hal porno atau skandal. Penulisnya harus pintar-pintar main simbol. Kalau mau kritik keadaan, kalau enggak bisa habis. Makanya ceritanya sering banget berakhir tragis sebagai bentuk protes yang halus gitu. Dan uniknya, sebagian besar karyanya berlatar di Sumatera, khususnya Minangkabau. Kenapa sih? Karena bahasa Melayu tinggi akarnya dari sana. Dan konflik adat di sana dianggap paling dramatis buat dijadiin novel. Jadi, Balai Pustaka itu ibarat laboratorium bahasa buat Indonesia. Kaku, memang, tapi berkat mereka kita punya dasar bahasa Indonesia yang tertata sampai sekarang. Kalau kalian lebih suka bahasa yang rapi begini atau bahasa pasar yang bebas? Setiap buku Balai Pustaka hampir selalu punya pesan moral yang jelas. Mereka ingin pembaca menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur, ya versi standar mereka saat itu ya. Seringkali tokoh utamanya itu digambarkan sangat sempurna, baik, pinter, sopan, dan tokoh antagonisnya itu sangat jahat, licik, kaku, kolot. Ya misalnya aja si Samsul Bari versus si Datuk Maringgi. Dan yang jelas mereka nggak boleh bahas yang namanya politik secara frontal. Para penulis seperti Abdul Muiz atau Malah Rusli seringkali memasukkan rasa cinta tanah air lewat kecintaan pada budaya atau kritik terhadap keterbelakangan masyarakatnya sendiri. Karena mereka nggak bisa menang melawan sistem secara nyata dalam cerita yang mereka buat karena ya takutnya nanti disensor sama Belanda. Para penulis sering mematikan tokoh utamanya sebagai simbol bahwa sistem yang ada memang harus diubah.